saudara perhatikan video pada saat saya bagikan tentang ibadah Beston hamba Tuhan wilayah 6, itu ada ibu gembala yang kesaksian saudara. Dan dia katakan, kalau saudara perhatikan kesaksian dia itu, memang dia menghadapi masalah yang sangat pelik. Anaknya yang pertama itu laki-laki sedang menghadapi masalah pribadi, ya, sedang lulus kuliah. Anaknya yang kedua, saudara pernah lihat datang ke sini, saudara dalam keadaan berkebutuhan khusus. Dan dia juga menghadapi begitu serentetan masalah keluarga maupun pelayanan. Dan dia katakan, di saat saya menonton video dari Pak Isa katanya tentang waktu mancing, bersabar satu dengan yang lain dan mengampuni. Wah, saya sangat diberkati dan saya sangat dikuatkan. Amin saudara. Itu luar biasa. Saya share di grup besar kita di Banten. Dan memang apa yang kita kerjakan saudara, besar kecil, pasti ada berkat bagi orang lain. Amin saudara. Sekalipun kita berpikir apa yang saya kerjakan kecil, pelayanan saya tidak dilihat, tapi Tuhan bisa memakai apa yang kita kerjakan, pelayanan sekecil itu sekalipun bisa menyelamatkan orang. Amin saudara. Ya, saya di kapal saya pernah posting di tembok kapal saudara, di pengumuman kapal saya posting bagaimana Tuhan menjadi penolong, karena waktu itu kapal itu belum pernah ada ibadah. Jadi pada saat saya di kapal itu, saya menghadap kapten, saya minta ada ibadah. Akhirnya diizinkan, dan cerita ada ibadah saudara. Dan pada saat ada ibadah seperti itu, setiap minggu rutin ibadah. Selama saya di kapal itu selama 10 bulan, setiap minggu ada ibadah. Dan memang saya yang melayani bersama tim, bersama kawan-kawan. Ada yang pintar main gitar, ada yang pintar nyanyi. Puji Tuhan kita dikumpulkan semakin banyak orang. Dan ada satu orang saudara, yang perempuan yang hari itu dia mau bunuh diri, mau loncat dari kapal saudara. Dan lewat pelayanan saudara, lewat apa yang dia lihat di tembok kapal itu yang saya tempel untuk tema hari Minggu, karena saya selalu tempel hari Sabtu malam atau Jumat malam untuk tema hari Minggu. Itu membuat dia kuat dan itu membuat dia semangat, dan dia gak jadi saudara nyebur ke laut. Jadi artinya saudara, sesuai firman Tuhan katakan, firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan seperti apa yang Tuhan mau. Amin saudara. Saya tidak akan pernah patah semangat seberapapun pemuda remaja yang ada saudara, karena bagi saya firman adalah kebenaran, adalah suara Tuhan. Amin. Mari kita perhatikan dalam Mazmur 91 saudara, menjadi tema yang diberikan oleh pengurus Pak Ketua saudara. Mazmur 91 ya, temanya adalah berlindung dalam Yesus di tahun yang baru. Mazmur 91 ayat 9 dan 10. Mazmur 91 ya. Soalnya awalnya Bung Jerry bilang Matius 91 saudara. Saya pernah begitu saudara, bukan sayanya. Jadi ada arisan orang Batak. Ini kita pamit tulang sama dia. Dia itu si tua saudara, di sebuah gereja. Jangan tanya gereja apa. Nanti kita disakit saudara ya. Jadi dia katakan begini, dia ingin sekali khotbah saudara, ingin sekali khotbah. Jadi setiap arisan kan harus karena memang mereka tahu saya hamba Tuhan, selalu saya khotbah. Tapi dia ingin sekali khotbah. Sekali lagi dia katakan, karena menurut Matius pasal 58 Matius cuma pasal 28 kok sampai 58 gitu. Jadi ada yang sebentar Bung Jerry dari seperti lain saudara. Ya, Bung Jerry katakan salah ketik ya. Ya Mazmur 91 9 dan 10.
Mari sama-sama kita perhatikan. Saya kita mau berdiri, orang muda masih kuat ya. Saya sudah naik turun tangga 2 kali saudara ya. Kembali baru sekali. Saya coba senang sangat. Sama-sama kita baca yuk. 2, 3. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Puji Tuhan, silakan dulu. Saya ingin siapa yang bisa mencari dalam terjemahan King James Version, silakan berdiri baca. Ayo. Oh, Alkitab semua. Mungkin yang bisa King James, saya bisa baca yang di handphone. Ayo. Because God has made me have each which my reflects even the most high the habitation. There shall no evil befall me, there shall any pleasure come. Like that be right. Amin. Silakan duduk saudara ya. Puji Tuhan. Jadi Mazmur ini bicara tentang perlindungan. Amin. Jadi ayat ini pada saat kemarin COVID 2019 sampai 2022 kalau boleh saya katakan, ayat ini banyak sekali menjadi ayat favorit saudara ya. Karena memang bicara tentang musibah, petaka, kecelakaan, perlindungan. Ini ayat ini benar-benar bahkan sampai seakan-akan menjadi mantra dibaca saudara ya, Mazmur 91 ini. Tapi apapun itu kita harus percaya bahwa perlindungan kita dari Tuhan. Terjemahan bahasa Indonesia baik, tapi saya ingin kita memperhatikan dalam terjemahan bahasa Inggrisnya saudara. Yang pakai Alkitab nggak apa-apa, mari kita perhatikan. Because thou hast made the Lord, which is my refuge, even the Most High thy habitation. There shall no evil befall thee, there neither shall any plague come nigh thy dwelling. Saudara, saya pakai 2 handphone, saya akan paralel saudara Mazmur dalam terjemahan bahasa Indonesia-nya. Mazmur 91. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Kita perhatikan untuk bahasa Inggris. Because you have made the Lord, which is my refuge. Saudara, bahasa Indonesia berkata tempat perlindungan, tetapi bahasa Inggris berkata tentang tempat pelarian. Nah itu. Jadi kalau perhatikan saudara, waktu saya di Mediterania, di Laut Mediterania saudara, sebelah kiri itu Afrika, sebelah kanan itu Eropa. Jadi Anda akan melihat perbedaan yang sangat-sangat drastis. Di Teluk Afrika yang bersejajaran dengan Mesir, Libya, Syria, dan semuanya itu saudara akan melihat pada waktu itu saya ada di kapal, peperangan, asap mengumpul, bom di mana-mana, bus, perang saudara. Saya nggak mau dalamin pasalnya kenapa, tapi itu terjadi. Itu kita lihat sebelah kiri. Sebelah kanan kita lihat Eropa, orang lagi bersantai di depan pantai, orang punya kapal pesiar kecil, orang punya pesawat kecil, orang punya villa. Benar-benar 2 perbandingan yang benar-benar berbeda. Nah, kenapa Daud berkata the Lord which is my refuge? Nah, waktu itu banyak orang mengungsi dari tempat negara-negara konflik ke tempat negara yang mereka anggap makmur. Contohnya dari negara-negara yang konflik itu ke tentunya ke negara Eropa, baik ke Spanyol, Inggris, Prancis, Itali, banyak lagi sudah, Portugal dan sebagainya. Nah, Daud menulis dengan kata refugee, artinya pelarian, ya, meninggalkan segala bentuk kehidupan yang orang lain atau meninggalkan peperangan yang begitu mengerikan dan mencari kehidupan yang baru, mencari perlindungan, mencari pertolongan, mencari suaka, ya, suaka, refugee.
Saudara, saya perhatikan refugee adalah pelarian, saudara, plus perlindungan dalam bahasa Indonesia. Saudara, banyak pemuda, ya, karena kita sadar mayoritas pemuda, banyak pemuda nggak kuat dengan tantangan hidup, sehingga mereka melakukan refugee, melakukan pelarian ke hal-hal yang negatif. Ya, siapa dari antara saudara yang pernah kabur dari rumah? Wah, nggak tahan terus buah kabur. Ada yang kabur ke rumah orang, ada yang kabur ke jalan, ada yang kabur ke rumah teman, ya. Refugee karena memang kabur, lari, gitu loh. Banyak pemuda zaman sekarang, saudara, nggak peduli dia itu anak orang kaya atau anak orang miskin. Itu banyak mereka melakukan pelarian karena nggak tahan dengan didikan, nggak tahan dengan ajaran, nggak tahan dengan proses. Mereka kabur. Ada yang narkoba, ya. Ada yang malah nyebrang ke agama lain karena dia pikir agama gue berat banget. Hari-hari berdoa, hari-hari ke gereja, gue harus hidup bener, gue gak mau, gue mau jadi anak baru sama yang orang lain. Ya. Ini banyak terjadi sehingga mereka melarikan diri, mencari pertolongan, mencari kehidupan yang lain ke tempat yang salah, saudara. Ya. Banyak orang juga gak lulus kuliah, gak lulus sekolah. Saya waktu di Bandung, saudara, banyak teman-teman gak lulus kuliah, malah pulang bawa anak. Gitu saudara. Orang tuanya kirim duit, nah kamu kuliah yang benar ya? Iya mak, katanya kuliah, dikirimin duit. Habis itu dia foto wisuda, foto studio, saudara. Cia, wisuda mak, katanya. Ternyata enggak, sudah naik angkot, udah punya anak 2, saudara. Banyak mereka lari, saudara, dari benar-benar proses yang Tuhan mau. Tapi Tuhan katakan, Daud katakan, God is my refugee, the Lord is my refugee. Mari saudara, pemuda remaja yang ada, yang hidup takut akan Tuhan, Tuhan tetap menjadi tempat pelarian bagi engkau dan saya. Amin. Saudara yang anak Vespa, sorry, yang mungkin yang suka Vespa, saudara, ini kenyataan. Saya nggak menyindir, saudara. Saudara anak Vespa, saudara, itu bukan anak orang miskin, saudara. Teman saya sendiri di kedutaan, itu mantan anak Vespa. Dia anak kuliahan, anak orang kaya. Dan memang dia bilang, bro, gua jadi anak Vespa bukan karena gua orang kere, tapi karena memang pelarian. Karena bapak gua galak, emak gua galak, di rumah gua penuh dengan peraturan, di sekolah penuh dengan peraturan, di mana-mana peraturan. Gua pengen hidup bebas, bro. Makanya gua naik Vespa pengen sampai ke Bali gitu. Wah, bawa ini semua, bawa panci, bawa gelantungan semua. Karena mereka lari, karena mereka tidak membuat Tuhan menjadi tempat pelarian mereka. Demikian juga banyak kehidupan rumah tangga, saudara, ya. Mungkin saudara menyaksikan om-om atau siapa yang kata, wah, kok om ini nggak tinggal bareng sama si tante gitu. Kok mereka nggak satu rumah gitu? Karena memang mereka lari dari tantangan hidup, lari dari kenyataan, saudara. Tetapi Daud mau, because you have made the Lord, which is my refuge, Tuhan menjadi tempat perlindungan dan Tuhan pun menjadi tempat pelarian. Ya, saya pernah ada orang ngomong begini. Waktu saya di Bekasi itu, apa namanya, di ITB, saudara, ya, di tambal ban. Jadi aduh, ini kerjaan kok begini dan sebagainya. Ya saya bersyukur waktu itu. Tetapi tiba-tiba saya ingin kuliah di STT. Saya mau sekolah karena saya tahu ini menjadi panggilan yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Ada orang bilang begini, Ishak itu masuk teologi karena pelarian. Nah itu sudah. Saya nggak tahu sesuatu teman-temannya di sekolah kita. Banyak orang mengatakan sekolah kita adalah pelarian, ya, termasuk hamba Tuhan yang kemarin ke rumah, ya, kawan kita itu yang dari Palembang. Gua malamnya masih giting gitu sekolah kita. Tetapi saudara, itu menjadi pilihan yang tepat di saat kita membuat Tuhan menjadi tempat pelarian kita, amin, menjadi tempat perlindungan kita, saudara. Kegagalan pemuda dalam dia menjalani masa mudanya, dalam dia menghadapi kehidupannya untuk meraih setiap cita-citanya dalam rencana Tuhan, karena mereka tidak tahan
dengan proses yang dihadapi, tidak kuat didisiplinkan, sehingga mereka lari dari kenyataan dan larinya pun ke tempat yang tidak tepat, sehingga hidup mati. Tetapi kau dan saya, anak-anak Tuhan, mari kita buat Tuhan menjadi tempat pelarian kita di dalam Tuhan. Amin, saudara. Kita bisa melihat banyak contoh di luar sana, saudara. Kemarin ada hamba Tuhan ngobrol dengan kita di satu tempat. Dia katakan, anakku itu sudah mau wisuda loh, kok nggak mau wisuda? Sayang itu loh. Udah dikuliahkan mahal-mahal di kampus yang mahal pula, biayanya mahal, nggak mau wisuda, kamu menyelesaikan, saudara. Karena memang bikin skripsi itu nggak gampang, saudara ya. Termasuk di STT, saya termasuk di teologi. Udah gampang, sehingga banyak orang udahlah. Banyak hamba Tuhan juga seperti itu, udahlah. Kita pokoknya kuliah, masuk kuliah STT setahun 2 tahun, tak perlu lah ijazah, tidak perlu lah wisuda, pokoknya kita sudah gelar STH gitu sih. Kegagalan orang, mereka tidak mau menyelesaikan setiap apa yang diperintahkan kepada mereka. Yesus berkata di kayu salib, sudah selesai. Karena apa? Tuhan tidak mau bekerja nanggung, saudara. Apa yang dia mulai, apa yang dia sudah komitmenkan, diselesaikan sampai selesai. Demikian juga dengan kita pemuda remaja yang ada. Apapun jalan yang Tuhan mau kita hadapi, baik sekolah, pendidikan, baik proses, mari kita maju dan kita selesaikan sampai akhirnya. Amin, saudara. Dan Tuhan menjadi tempat pelarian kita, perlindungan kita. Even the Most High thy habitation, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Alkitab bahasa Inggris King James Version mencatat dengan kata the Most High thy habitation. Saudara tahu habitation artinya apa? Artinya memang tempat perteduhan, tetapi sebenarnya habitation itu tempat berkembang biak. Itu saudara ya. Jadi ternyata Allah yang maha tinggi bukan cuma tempat kita pelarian kita, tempat perlindungan kita, tetapi tempat kita berkembang biak. Waduh, ini menjadi petunjuk, saudara, bahwa kita mencari jodoh, pemuda remaja ada di sama-sama anak Tuhan. Amin, Bung Dedi. Kegagalan banyak orang di saat mereka udah lari dari kenyataan, lari dari tantangan, lari dari jalan kehidupan yang benar, lari dari proses. Habis itu dia menikah lagi dengan orang di luar sana, sehingga dia menjadi anak yang hilang dan tidak pernah kembali. Sehingga Alkitab mencatat, because you have made the Lord which is my refuge, even the Most High thy habitation. Di bawah naungan yang maha tinggi kita berlindung, bernaung, menjadi tempat pelarian, dan di situ kita berkembang biak. Walaupun sedikit kasar bahasanya, tetapi memang itulah artinya yang sebenarnya. Amin, saudara. Jadi Tuhan mau kita pemuda remaja yang ada tetap dalam sebuah naungan Tuhan yang maha besar. Di tengah-tengah badai persoalan, di tengah-tengah tantangan hidup yang begitu berat sekalipun, tetap Tuhan menjadi tempat pelarian dan perlindungan, dan tempat kita berteduh sampai berkeluarga, bahkan sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Amin. Yang kencang berarti sedang dalam proses. Saudara, saya mengatakan, saudara akan memperhatikan ya, bahwa kita menyembah Allah yang benar, Allah yang luar biasa. Saudara akan memperhatikan bagaimana proses yang Tuhan kerjakan itu semakin indah saat kita nikmati berjalan bersama dengan Tuhan.
Perjalanan kehidupan kita, saudara, memang penuh tantangan. Tetapi Daud si penulis ini bukan omdo. Dia bukan omong doang. Dia menghadapi tantangan, saudara. Dia dikejar-kejar, ingin dibunuh calon mertuanya. Dia benar-benar seharusnya dia menjadi raja, tetapi malah dia mau dibunuh, saudara. Tantangan dari luar, tantangan dari dalam, tantangan dari mana-mana, saudara. Tetapi dia tetap membuat Tuhan sebagai sumber perlindungan dan sumber kekuatan. Tentunya Tuhan menjadi tempat pelarian, dan tentunya Tuhan di bawah naungan Tuhan dia mencari perlindungan, dan dia hidup sampai tua sekalipun tetap di dalam Tuhan. Amin, saudara. 10. There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. Artinya, saudara, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Tetapi dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan there shall no evil, artinya kejahatan. Ya, kalau malapetaka itu bisa jadi alam, ya, mother nature. Tapi kalau evil ini kejahatan. Tidak akan there shall be no evil befall you. Tidak akan ada orang yang jahat, tidak akan ada orang yang jahil, tidak akan ada orang yang mau mencelakakan engkau. Ini Tuhan mau, Tuhan kerjakan. Amin, saudara. Di saat kita membuat Tuhan menjadi tempat perlindungan, tempat pelarian kita, dan di sana kita berteduh, di sana kita berkembang biak, di sana kita berkeluarga, saudara, di sana kita bertambah banyak, di sana kita berkomunitas. Dan janji Tuhan, there shall be no evil befall you. Tidak akan ada orang jahat yang berani mengganggu dan mendekat. Ya, saudara, saya punya teman dulu di Medan. Dia bilang, saya berguru. Cincin banyak, saudara. Kebal tusuk. Wah. Tetapi semakin dia banyak ilmunya, semakin takut keluar rumah. Aneh, saudara, ya. Semakin dia berpikir pasti ada orang lebih sakti dari dia. Hidupnya gak tenang, hidupnya gak nyaman, tidurnya pun gak tenang. Dia pikir, saya pernah ngomong dia, bro, lu kenapa tidur di bawah kolong tempat tidur? Lo di atas kasur, kenapa kamu tidur di bawah tempat tidur? Dia bilang apa? Bro, begini, kalau santet itu dia masuknya dari lantai terus naik nusuk kita. Makanya walaupun aku sakti, aku tidurnya di lantai. Kan gak tenang juga hidupnya, saudara. Penuh dengan ketakutan juga. Saya mengatakan, saudara, sejago apapun seseorang, ya, baik mau dia dan 1 dan 2 dan 3, dia pasti takut sama dan kawan-kawan, betul ya? Dia pasti, walaupun udah begini, saudara, dia pasti takut nyenggol orang. Pasti gak sembarangan walaupun dia katakan biasa. Karena semakin kita orang berpikir semakin gue sakti, pasti semakin ada orang yang lebih sakti dari gue. Tetapi kalau kita percayakan hidup kita kepada Tuhan yang maha luar biasa, yang maha kuasa itu, firman Tuhan menjamin there shall no evil befall you. Tidak akan ada orang yang berani ganggu, karena Tuhan menjadi perlindungan kita. Amin. Tuhan yang memagari kita, Tuhan yang menjaga kita. Makanya kita keluar rumah kita berdoa, kita mau tidur kita berdoa, kita sedang melakukan aktivitas kita berdoa, karena ada Tuhan yang akan melindungi kita. Potensi ribut di luar banyak, ya kan? Boleh di Medan, saudara. Saudara jalan gini, dalam nomor itu lihat doang, mata kau leh, gitu, saudara. Enggak bang, sorry, lihat lagi, mata kau leh. Maaf bang, samperin kita lagi, baru kita udah minta maaf. Jadi potensi ribut banyak, saudara. Potensi serempetan lah, potensi salah sasaran, salah tanggap. Itu banyak. Tetapi kalau Tuhan menjadi perlindungan kita, there shall no evil befall you. Tidak akan ada bentuk kejahatan yang akan mengganggu. There neither shall any plague come nigh thy dwelling. Bahkan tidak akan ada malapetaka atau penyakit sampar atau tulah yang mendekat di tempat kita berada. Bukan hanya di rumah, tapi dimanapun kita berada akan ada potensi tulah yang mendekat, saudara. Ini janji Tuhan. Amin. Dalam saudara perhatikan ada video orang berdiri, tiba-tiba dia mundur, nggak lama mobil nabrak bus. Saudara, hal seperti itu Tuhan bisa kerjakan dalam kehidupan kita jika kita tempatkan Tuhan
di tempat perlindungan dan pelarian kita. Amin, saudara. Ada yang mau lari ke tempat lain, saudara? Ada yang mau lari ke Jembatan gitu teman saudara ya? Banyak saudara ya. Apalagi saya zaman sama merantau dari Medan itu banyak sekali. Mereka ribut sama bapaknya, lari ke Jembatan, akhirnya nggak pernah pulang. Sampai bapaknya meninggal, dia nggak pulang-pulang saudara. Ada teman saya yang begitu. Dia ribut sama bapak mamanya, dia kabur dan gak pulang-pulang. Bagaimana mereka yang sudah menikah dengan orang lain, dengan agama lain, dan semuanya bagaimana karena mereka tidak membuat Tuhan menjadi tempat perlindungan dan tempat pelariannya. Tapi Tuhan mau, because you have made the Lord, karena kita telah membuat Tuhan, which is my refuge, tempat saya pelarian, saya mencari suaka. Ya, kita orang berdosa, eklesia, dari gelap menuju terang. Kita orang berdosa mencari suaka kepada kehidupan yang lebih baik dan kehidupan keselamatan yang Tuhan siapkan bagi kita. Amin, saudara. Ini firman Tuhan, tidak berlama, mari kita berdiri.